Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, turut berduka cita kita ucapkan kepada seluruh rekan-rekan umat muslim, khususnya untuk pondok pesantren yang dinaungi atau yang dipimpin oleh Profesor Buya Syakur, karena Profesor Buya Syakur dikabarkan hari ini meninggal dunia. Apakah berita itu benar? Mari kita lihat dulu video berikut. Dan teman-teman, jangan skip dulu. Kita lihat bagaimana komentar-komentar orang-orang tertentu yang sangat miring, bahkan miris sekali tentang Profesor Buya Syakur. Ini dia videonya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama Buya Syakur meninggal dunia. Berita duka para pemirsa. Saya ambil berita dari NU Online. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin atau yang akrab dikenal dengan Buya Syakur wafat pada hari Rabu 17 Januari 2024 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dini hari tadi di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Kabar tersebut diterima NU Online dari Kiai Rifki Lasyik yang bersumber dari orang terdekatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kapundut dateng kersane Gusti Allah, Kiai Haji Buya Syakur Yasin, cadang pinggan mugi husnul khotimah. Demikian tulis beliau di salah satu grup WhatsApp. Ya, Buya Syakur, ya, ini ulama yang betul-betul banyak digemari oleh umat. Ya, saya sering juga mendengar, melihat, ya, tausiah, ya, pencerahan, majelis ilmu yang ada banyak kita temukan di YouTube, ya. Dan ini tentu sangat berat sekali, ya, sangat berat sekali karena kita belum banyak belajar dari beliau, ya. Beliau almarhum Buya Syakur wafat dalam usia 75 tahun. 75. Pada 2 Februari mendatang usia beliau almarhum genap 76 tahun. Beliau lahir pada tahun 1948 di Desa Tulungagung, Kecamatan Sukagiwang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sosok Buya Syakur dikenal sebagai salah satu ulama karismatik asal Indramayu, Jawa Barat. Pengajiannya yang rutin diikuti oleh lintas kalangan, baik secara luring, ya, di pesantren asuhannya, pondok pesantren cadang pinggan, ya, Kertasemaya Indramayu, maupun secara daring melalui kanal YouTube-nya, ya. Beliau almarhum, ya, pendidikannya ditempuh belasan tahun di pondok pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Setelah itu ia dikirim untuk belajar di sejumlah negara di Timur Tengah, mulai dari Irak, Suriah, Libya, Tunisia, hingga Mesir. Bahkan sebelum kembali ke tanah air, Buya Syakur juga sempat menempuh pendidikan di Oxford, Inggris. Ini adalah ulama besar, ya. Ya Allah, Allah kalau sudah ingin mencabut ilmu di atas muka bumi ini, bukan dengan gimana caranya yang lain-lain, tapi dengan mewafatkan ulama. Maka mudah-mudahan kita doakan para pemirsa, semoga beliau, ya, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan kelak dibangkitkan di hari kiamat bersama para anbiya, bersama para aulia, bersama orang-orang yang soleh. Amin. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar bahwa berita ini benar, bahkan sudah dikonfirmasi bahwa tadi dini hari tadi Profesor Buya Syakur
dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Turut berduka cita untuk seluruh umat muslim, khususnya untuk pondok pesantren yang diampu atau yang dipimpin atau yang dibangun, yang diajar, yang diberikan makanan-makanan yang bagus oleh Profesor Buya Sakur. Turut berduka cita, kiranya teladan daripada kehidupan Profesor Buya Sakur itu menjadi semangat yang bagus untuk seluruh teman-teman yang sedang belajar dari beliau, bahkan yang selalu mendengarkan ceramahnya. Berita ini benar dan sudah disebutkan jam berapa. Tentu ada banyak orang yang kehilangan. Kehilangan karena apa? Bukan hanya orang Islam atau pondok pesantren yang diampu atau yang dipimpin oleh Profesor Buya Sakur, tapi juga banyak orang. Karena Profesor Buya Sakur salah satu tokoh yang berpengaruh di dalam keilmuan, ilmu-ilmunya yang begitu menyejukkan, ilmu-ilmu yang membuka wawasan, nilai-nilai toleransi selama ini, dan dia banyak berkontribusi untuk meluruskan paham-paham yang selama ini mungkin berseberangan dengan beliau. Bahkan di video-video saya juga ada saya bahas tentang beliau yang meluruskan pola-pola pikir banyak orang, misalnya tentang Natal, tentang mengucapkan selamat Natal, tentang pohon Natal, tentang kafir, tentang bagaimana dia dilaporkan oleh karena perbedaan pandangan dengan rekan-rekan yang lain, bahkan dihina dia oleh beberapa rekan-rekan yang seagama dengan dia. Itu semua ada. Tetapi dia tetap berdiri tegak lurus di dalam sebuah pemahaman bahwa lebih penting keberagaman, lebih penting toleransi daripada hal-hal yang lain, teman-teman. Dan tentu inilah yang membuat kita itu berbelasungkawa atau berduka cita, karena Profesor Buya Sakur itu memberikan banyak kontribusi yang brilian, yang bagus, yang cerdas, yang bisa menolong banyak anak muda untuk berpikir lebih jernih soal keberagaman. Karena di tengah-tengah masyarakat Indonesia ada banyak oknum-oknum yang notabene berbeda pandangan. Bangsa ini harus dikuasai oleh agama tertentu atau mungkin dipimpin oleh agama tertentu. Nah, teman-teman, Profesor Buya Sakur menyuarakan selama ini bagian-bagian itu. Nah, turut berduka cita untuk seluruh teman-teman yang ada di pondok pesantren yang diampu atau yang dipimpin oleh Profesor Buya Sakur. Nah, teman-teman, ketika Profesor Buya Sakur meninggal dunia hari ini, maka saya melihat video dan ada orang-orang tertentu yang miris di kolom komentar dengan berkata, innalillahi wa innalillahi rojiun, berkurang satu orang perusak Islam dari dalam, katanya. Ini pemikiran-pemikiran yang sangat begitu dangkal, yang begitu miris, yang begitu ironis. Karena apa? Mereka ini karena perbedaan pandangan, perbedaan tafsir mungkin, perbedaan ilmu, maka Profesor Buya Sakur dianggap itu pembela Kristen gitu ya. Itu cara-cara berpikir yang sangat naif, cara-cara berpikir yang sangat keliru gitu ya. Karena Anda berbeda pandangan dengan Profesor Buya Sakur selama ini, memberikan pikiran-pikiran yang tampaknya liberal daripada Islam yang lain, tapi justru itu berpengaruh dengan tafsir-tafsir yang begitu bagus. Termasuk saya juga ada banyak belajar dari cara-cara dia bicara, cara-cara dia menyampaikan. Maka kalau Anda berbeda bukan berarti dia perusak, itu ya. Jadi tolonglah buat teman-teman yang ada yang melihat video-video ini, jangan memberikan komentar-komentar yang kurang elok lah, karena dia sedang sudah kembali kepada Sang Pencipta. Maka setidaknya Anda boleh mengucapkan belasungkawa tanpa membuat narasi-narasi miring yang tidak tepat, tidak benar begitu. Nah, ada juga yang mengatakan dengan berat hati, ini kan sebuah hal-hal yang kurang elok, kurang bagus, kurang berpendidikan begitu ya. Perusak, pendangkal, penyesat Islam, katanya. Apa-apaan kalian ini? Karena kalian selama ini berbeda pandangan dengan Profesor Buya Sakur, maka Anda bilang, oh, Profesor Buya Sakur itu penyesat dari dalam, perusak Islam dari dalam, dan segala macam. Anda itu keliru. Kalau memang selama ini dia penyesat, kalau dia memang selama ini perusak, tidak mungkin pondok pesantrennya yang banyak orang, yang ribuan orang itu bertahan lama di sana. Karena pemikiran-pemikiran beliau itu sangat dikagumi, sangat sesuai dengan keberadaan bangsa kita. Kalau dia penyesat Islam dari dalam atau perusak atau seperti yang kalian tuduhkan gitu ya, bukan Kristen loh ya yang menuduh, tapi teman-teman yang lain gitu ya.
Kalau dia memang perusak dari dalam, tidak mungkin dia diundang oleh pemerintah untuk berceramah atau berdakwah di instansi pemerintah. Pemerintah itu ketat memberantas segala sesuatu yang yang berbau-bau radikal gitu. Kita lihat pemerintah sangat konsisten dalam memerangi atau dalam memberantas oknum-oknum radikal, maka ada 2 ormas yang dibubarkan, itu salah satu bukti kan. Nah, kalau Buya Syakur seperti yang Anda katakan itu, berarti Anda keliru selama ini membaca informasi, atau Anda mendengar potongan-potongan dari ceramah beliau yang tidak full kalian terima, lalu kalian simpulkan. Itu kan kekeliruan yang sangat amat luar biasa. Jadi, teman-teman, mari cerdas. Saya tidak ada hubungan apapun dengan kalian, tapi gelisah melihat Anda yang bicara sembarangan terhadap orang yang sudah banyak mengasuh, banyak mendidik orang-orang muda di pesantren. Ilmunya juga banyak dikagumi. Oleh karena itu, jadilah cerdas. Kita boleh berbeda pandangan, bukan berarti kita saling menjelekkan, mengadu dan segala macam, bukannya. Sekali lagi, turut berduka cita, berbelasungkawa terhadap keluarga besar pondok pesantren yang diasuh, yang dipimpin oleh Profesor Buya Syakur. Kiranya teladan imannya kepada tentang keislaman, teladan pengetahuannya, semangatnya dalam membina toleransi itu terpampang dan terekat di dalam hati kita semua. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.